Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Saat mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Long Yi mengangguk dan matanya berbinar dengan semangat juang karena kata-kata Xiaoyan dapat membuatnya tidak takut akan kesulitan dan terus berlatih garis keturunan Zhu Jiuying yang dimilikinya. Meskipun batas atasnya sudah sangat tinggi, tapi selama Long Yi diberi cukup waktu, maka masa depannya tidak terbatas. Sekarang kecepatan latihannya benar-benar di depan anggota tim Fearless lainnya, kecuali Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan melangkah keluar dari kapal di bak kuno. Pada saat yang sama, Ye Beijing juga langsung mengikuti Xiaoyan. Meskipun Ye Beijing mengikutinya, dia dapat dianggap sebagai kartu truf ketika dia menghadapi bahaya. Tetapi Xiaoyan tidak suka perasaan diikuti sepanjang waktu. Tidak ada gunanya terus mengikuti saya. Saya tidak tahu mengapa Anda harus tetap di sisi saya sepanjang waktu, kata Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Setelah kapal dewa kuno pergi, sekarang hanya Ye Beijing dan Xiaoyan yang tersisa di kehampaan. Apakah Anda sudah bosan dengan saya? Saya tidak mengganggu Anda di sepanjang jalan dan hanya mengikuti Anda secara diam-diam. Saya bahkan melindungi Anda. Apakah saya melakukan kesalahan? Sambil berbicara, mata Ye Beijing tiba-tiba memerah dan dia menekan Xiaoyan secara emosional. Anda tidak bisa memaksakan perasaan, jadi Anda juga harus memahami perasaan saya. Bagaimanapun saya benar-benar tidak bisa melakukannya, jadi saya minta maaf. Meskipun Xiaoyan sedikit kesal, tapi Ye Beijing banyak membantunya setelah datang ke dunia kuno Dewa Iblis, termasuk situasi putus asa sebelumnya. Meskipun dia tidak mengambil tindakan apapun, tapi kehadiran dan ketidakhadirannya sama sekali berbeda. Jika Xiaoyan tidak berhati-hati setelah membunuh Chu Jiangye, jika ketiga orang itu ingin memanfaatkannya saat Xiaoyan dalam kondisi terlemah, maka mereka memiliki peluang paling besar untuk membunuhnya. Jika mereka cukup berani, seharusnya mereka akan mencoba melakukan serangan diam-diam untuk membunuhnya. Namun, kehadiran Ye Beijing merupakan penghalang yang hebat, jadi mereka tidak berani mengambil resiko seperti itu. Saya tidak pernah memaksa Anda, dan saya harus mencari cara untuk menghabiskan waktu. Meskipun saya tidak bisa berkultivasi ganda dengan Anda, bahkan jika saya ingin berkultivasi ganda dengan Anda, jika Anda tidak mau, apa yang bisa saya lakukan? Lagi pula, melihat Anda berlatih adalah hal yang baik. Yang terpenting adalah memperhatikan orang yang saya sukai, apapun yang Anda lakukan. Menurut saya, Anda sangat tampan. Ye Beijing berkata sambil tersenyum, matanya yang indah seperti buah almond. Wajahnya yang cantik tampak murni dan dia mengenakan pakaian sederhana dan indah. Di balik rok panjangnya, dia selalu memancarkan pesonanya yang unik. Jika Anda hanya melihat penampilannya tanpa mengenalnya, Anda tidak akan pernah tahu bahwa Ye Beijing mempraktekkan jalan segala keinginan. Jadi dia sangat memahami hati orang-orang dan dia juga memahami pria. Meskipun kepribadian Ye Beijing selalu berubah, tapi dia tahu pria seperti apa yang menyukai wanita seperti apa. Hanya saja jika menyangkut Xiaoyan, dia agak bingung. Karena setelah pergi ke Xiao Mansion, Ye Beijing melihat istri-istri Xiaoyan. Dan semua jenis telah diambil, jadi dia masih tidak tahu tipe wanita seperti apa yang paling disukai Xiaoyan. Setelah Ye Beijing mengatakan ini, Xiaoyan sedikit tertegun. Karena itu yang dia katakan, maka tidak ada gunanya dia mengatakan apa-apa lagi. Jadi akan lebih baik untuk menemukan pintu masuk ke area misterius ini sesegera mungkin. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan kekuatan jiwa kekosongan yang kuat menyebar dengan tenang, sehingga setiap fluktuasi dalam kekosongan di sekitarnya sangat jelas. Kemudian, Xiaoyan perlahan menutup matanya, dan dia terkejut saat menemukan bahwa kekosongan di sini sangat lemah dan tidak padat. Adapun mengapa situasi ini terjadi, karena kekosongan ini menyembunyikan ruang di bawah kekuatan jiwa kekosongan Xiaoyan, sehingga persepsi Xiaoyan sangat jelas.
Jadi dia tidak membuang banyak waktu. Dan perlahan-lahan merentangkan kakinya dan melangkah maju dengan acuh tak acuh. Kemudian, di tempat dia mendarat, ada percikan di bawah kakinya. Saat dia menginjaknya, pemandangan di depan Xiao tiba-tiba berubah, dan kehampaan di sekitarnya dengan cepat mengembun seolah-olah hancur. Melihat lebih dekat, itu adalah bintang-bintang yang hancur dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, yang terkoyak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, yang seolah-olah membentuk koridor pemusnahan. Sebelum Xiao sempat bereaksi, tiba-tiba ada daya isap yang kuat dari celah-celah di sekitarnya, dan ada titik-titik api yang menyerupai kunang-kunang di sini. Namun, meskipun cahaya itu seperti kunang-kunang, tapi Xiao juga merasakan ancaman yang kuat dari titik-titik api ini. Di sini, sebelum Xiao menginjakkan kaki di dalamnya, dia sudah melihat beberapa mayat hangus. Tampaknya banyak orang kuat yang mati di sini. Jadi Xiao buru-buru menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan tarikan barat. Dan dia harus bergerak maju. Untungnya, dengan bantuan kekuatan ini, Xiao memasuki koridor. Hanya dengan tidak menyentuh titik api ini sebanyak mungkin, tanpa fusi avatar Yuan Shen, Xiao tidak terluka sama sekali. Bagaimanapun, tubuh fisik Xiao juga merupakan tubuh Yuan Shen bintang 9. Jadi kekuatan fisiknya cukup kuat. Jadi, meskipun kekuatan sobeknya luar biasa, itu tidak akan menimbulkan banyak dampak pada Xiao sehingga Xiao bisa bergerak maju ke dalam koridor dengan tertib. Tampaknya koridor ini keluar karena dia. Sekarang, Xiao satu-satunya orang di tempat ini karena Ye Beijing telah menghilang seperti yang diharapkan. Namun, karena jumlah orang yang memasuki titik api meningkat, Xiao harus mencari jalan keluar di antara titik api yang padat ini. Untungnya, ada guntur ekstrim yang memungkinkannya menghindar dengan mudah, dan mungkin dia bisa menggunakan kekuatan jiwa kekosongan untuk melewatinya secara langsung. Namun, karena Xiao tidak tahu apa yang ada di depannya dan bergerak secara gegabah mungkin berbahaya, jadi lebih baik berhati-hati. Tepat saat Xiao berpikir, tiba-tiba dia berhasil melewati titik-titik api asli di sampingnya. Tetapi titik-titik api ini tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia. Kemudian, menyemprotkan seberkas cahaya api ke arahnya. Sehingga serangan ini datang dengan sangat tiba-tiba. Jadi Xiao tidak sempat berpikir dan hanya bisa menghindar dengan reaksinya sendiri. Tetapi dia masih terpengaruh oleh natal api, sehingga dagingnya terbakar habis. Daging dan darahnya terbakar menjadi ketiadaan. Pada saat ini, dahi Xiao langsung dipenuhi keringat, karena kekuatan api pemusnahan itu jauh melampaui imajinasinya. Sungguh kekuatan yang luar biasa, kata Xiao perlahan. Bagaimanapun dia memiliki 3 hati api dan kekuatan api pemusnahan itu dapat mengabaikan tubuhnya yang kuat. Jika dewa abadi biasa terkena api ini, dia mungkin akan langsung berubah menjadi abu. Sekarang, sosok yang diubah dari nyala api juga menghilang. Jadi Xiao mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Saat itulah kulit kepalanya menegang. Dan melihat dari kejauhan, kepadatan titik api menjadi semakin menakutkan, dan hampir hanya ada lorong yang sangat sempit. Jika tidak ada perubahan, itu akan baik-baik saja, tetapi titik api benar-benar akan berubah, yang akan menjadi variabel. Xiao segera mengencangkan pikirannya dan kemudian memperlambat kecepatannya. Koridor ini sangat berbahaya dan saya tidak tahu berapa banyak dewa abadi yang telah jatuh di dalamnya. Dalam kemajuan berikutnya akan ada banyak titik nyala api yang tiba-tiba berubah. Namun jiwa Xiao berada di alam kekosongan, jadi dia tidak terluka lagi. Untungnya koridor pemusnahan ini tidak terlalu dalam dan Xiao akan segera mencapai ujungnya. Pada saat ini, sebuah lubang hitam pusaran muncul. Melihat lubang hitam itu, Xiao tersenyum pahit. Koridor berbahaya seperti itu hanyalah uji coba tingkat pemula. Dan itu memang kekuatan hati api yang menduduki peringkat pertama.
Sekarang, Xiuyan datang ke lubang hitam pusaran dengan lancar tanpa bahaya apapun. Ruang di sini tiba-tiba menjadi jauh lebih stabil. Kemudian, koridor pemusnahan di belakangnya juga menghilang pada saat ini. Setelah sedikit ragu, Xiuyan melangkah ke lubang hitam pusaran itu. Di depannya yang ada hanya kegelapan, dan Xiuyan bahkan berpikir bahwa dia belum keluar dari lubang hitam. Tetapi sebenarnya dia telah memasuki area misterius itu. Setelah itu, jalan putih muncul di depan Xiuyan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.